Gara-gara anakku banyak. Karya Triboy Mustika. Dari tahun ke tahun, kamu selalu hamil. Gak capek apa? Aku hanya bisa mengurut dada mendengar kalimat pedas dari ibu. Baru saja aku menyampaikan perihal perutku yang sudah berisi lagi ketika dia selesai meninabobokan anakku yang paling bontot. Wajar ibu meradang. Anakku sudah 3 orang. Paling kecil usianya 13 bulan. Masih menyusu. Berilah ibu sedikit waktu untuk bernapas, Nopa. Anakmu masih kecil-kecil. Tubuh tua ibu tidak sanggup mengurus anak-anakmu. Mungkin sudah waktunya kamu berhenti bekerja. Fokus merawat anak-anakmu sendiri. Ibu capek. Aku hanya bisa menunduk bisu. Membiarkan ibu melampiaskan sesak di dadanya. Aku akui, begitu banyak waktu ibu yang kurampas paksa. Menitipkan anak-anakku dengannya. Sementara aku dan Bang Benu sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Bukannya ibu tidak senang kamu memiliki banyak anak. Namun, coba lihat keadaanmu. Secara keuangan kamu masih ngutang sana-sini. Mau sampai kapan membiarkan anak-anakmu dalam pengasuhan ibu? Ibu sudah tua. Tidak seharusnya direpotkan dengan hal-hal seperti ini. Ada rasa kecewa yang bergejolak di dada. Teganya ibu berkata seperti itu. Kepada siapa lagi aku meminta tolong kalau bukan sama dia? Walau aku bukan anak satu-satunya, dibanding saudaraku yang lain, akulah yang paling membutuhkan pertolongan. Besok ibu akan pergi ke Batam. Si Hesti katanya rindu sama ibu. Sudah dia pesankan tiket pesawat. Tidak ada jalan lain selain menerima keputusan ibu. Mungkin memang sudah waktunya aku mengandalkan diriku sendiri. Kalaupun aku harus berhenti bekerja, akan kulakukan. Aku tidak mau dicap sebagai anak durhaka. Baiklah, ibu. Maafkan Nopa yang selama ini merepotkan ibu. Tidak seharusnya mengurus anak ini Nopa bebankan ke ibu. Ibu tidak membalas ucapanku. Dia memilih beranjak dan berlalu ke kamar. Meninggalkanku dengan air mata yang jatuh berderai. Kupandangi si bungsu yang tertidur pulas di buayan. Ada rasa gamang yang perlahan menyelinap ke dalam hati. Rasa takut jika anak-anakku kekurangan gizi. Bagaimana caraku menambah penghasilan? Ya Allah, mudahkan jalanku. Sesungguhnya hanya kepada Engkau hamba mengadukan nasib ini. Engkaulah sebaik-baik penolong. Bunda Aa. Teriakan si sulung membuatku cepat-cepat membereskan wajah yang berantakan. Aku tidak pernah memperlihatkan kesedihanku di depan anak-anak. Apapun masalah yang kuhadapi, berusaha untuk ku selesaikan sendiri tanpa harus menunjukkan kemalanganku. Alif sudah pulang dari mainnya. Ku kecup kepalanya yang bau matahari. Mata bocah 6 tahun itu begitu jenaka. Sudah, Bunda. Tadi bundanya Kevin menyuruh pulang. Mandi katanya. Aku tersenyum. Ku belai rambutnya. Sana mandi. Panggil sekalian Saif. Adikmu itu pasti sedang asyik juga main pasir di luar. Siap, Bunda. Dia terlihat begitu sehat dan semangat. Berlari keluar menjemput adiknya yang nomor 2. Seperti dugaanku, Saif muncul dengan tubuh kotor berpasir. Menatapku takut-takut dimarahi. Hati-hati mandinya. Jangan sampai air masuk ke telinga. Teriakku mengingatkan. Akibat suaraku, si bontot terbangun dan refleks menangis. Nurmala udah bangun. Kap. Sini, Bunda gendong. Oalah. Pipisto. Cekak. Malam kian merayap. Di ranjang, Bang Benu terlihat gelisah. Kenapa, Bang? Dari tadi aku perhatikan abang gelisah banget. Dia menatapku sekilas. Wajahnya menyiratkan kalau dia tidak baik-baik saja. Kehidupan semakin susah, Dek.
Sekarang kamu hamil lagi. Abang bingung. Keuangan kita dari hari ke hari semakin tidak menentu. Apalagi abang yang hanya seorang tukang bangunan. Kamu sebagai tukang cuci juga tidak akan bisa lagi bekerja jika dalam keadaan hamil. Aku membenarkan dalam hati apa yang dia rasakan. Namun, bukan berarti dia harus berlepas diri dari ketentuan Allah. Aku ngerti, Bang. Namun, mau bagaimana lagi? Allah percaya sama kita. Janganlah terlalu abang risaukan. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Kulihat dia menghela napas. Hanya itu satu-satunya cara untuk menenangkan kegundahan hatinya. Abang ada ide. Bagaimana kalau kita titipkan saja Alif dan Syaif di panti asuhan? Mataku membulat. Tidak menduga dengan apa yang diucapkan Bang Benu. Jangan marah dulu. Hanya sekitar 2 atau 3 tahun saja. Abang akan pergi merantau ke Jakarta. Setidaknya adek tidak repot mengurus semua anak-anak. Percaya sama abang. Mereka akan baik-baik saja di sana. Tidak bisa kutahan lajunya air mata yang tumpah ruah. Ingin ku berteriak mencaci atau memukul kepalanya yang korslet tersebut. Kalau abang memang hendak pergi, pergilah yang jauh. Jangan pernah kembali. Aku tidak butuh suami yang tega membuang anaknya sendiri. Dia hendak membalas ucapanku. Tetapi dengan cepat ku gendong tubuh Nurmala dan bergegas keluar kamar. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah membuang anak-anakku. Hanya mereka yang membuatku masih merasa hidup sampai sekarang. Tinggallah ku sendiri dengan 4 orang anak yang kukasuh. Bang Benu pergi ke Jakarta dan enggan memberi kabar. Membiarkanku berjuang sendirian menghidupi keempat anak-anaknya. Ibu semakin sepuh. Dia memilih untuk menghabiskan waktu tuanya di Batam. Apapun ku kerjakan demi anak-anakku selagi itu berkah dan diredoi. Namun, satu yang pasti, imanku tidak akan pernah tergadai ataupun terjual. Aku yakin, akan ada masanya Allah mengangkat beban seberat gunung yang sekarang disampirkan di pundakku. Tamat.